apakah kemurtadan ya atau keluar dari Islam itu bisa membatalkan amal dan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Nah, ini ada penjelasan sedikit, Pak, ya, karena apa? Di sini ada kalimat man yartadda minkum an dinihi fayamut gitu. Ya, jadi man yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang keluar murtad dan kemudian mati gitu kan. Maka apa? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, cuma nanti ada permasalahan sedikit tentang terhapusnya amal-amalan yang pernah dia kerjakan. Ya, karena kan kata Allah tadi, ya, man yartadda minkum an dinihi ya fayamut wa huwa kafir ya faulaika habitat a'maluhum, kata Allah. Maka amal-amalnya akan sia-sia, amal-amalnya akan menjadi terhapus dan kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, pertanyaannya, terhapus ya, terhapus amal itu gara-gara murtad atau gara-gara mati dalam keadaan kafir? Nah, ini pertanyaan gitu. Ya, karena kan ada kalimat tadi kan, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang mereka itu murtad, artinya keluar dari agamanya, dan kemudian apa? Fayamut, dan kemudian mati. Ya. Nah, orang yang seperti itu kata Allah apa? Faulaika habitat a'maluhum. Ya, faulaika habitat a'maluhum. Maka mereka itu sia-sia, artinya batal amalannya. Ya. Nah, pertanyaan para ulama, apakah batal amalan itu gara-gara murtad semata atau gara-gara apa? Dia meninggal kemudian dalam keadaan kafir. Nah, karena nanti ada yang dia murtad tapi dia tidak meninggal dalam keadaan kafir, ada kan? Benar nggak? Nah, apakah orang yang murtad tidak meninggal dalam keadaan kafir maka amalannya batal gitu? Paham, Pak, ya? Karena kan orang murtad itu kalau dalam hukum Islam kan dibunuh kan, tapi dia nggak langsung dibunuh. Ada istilah istitab namanya. Jadi istitab itu adalah meminta dia untuk bertaubat namanya. Jadi dia nggak langsung dibunuh, walaupun hukum akhirnya nanti dia dibunuh. Kalau misalnya apa, proses yang seharusnya dilakukan tidak berhasil gitu. Ya kan, dia kalau ada orang murtad di dalam Islam itu dia ditangkap gitu kan, ditangkap, kemudian apa? Ya dia diminta untuk bertaubat, ya, istitab namanya. Ya, nanti para ulama menjelaskan, ada yang membatasi 3 hari, ada yang membatasi, ada waktunya, waktu pengurungannya gitu. Bahkan kalau wanita, sebagian ulama menyebutkan selamanya dikurung gitu. Kalau nggak balik-balik berarti apa? Dikurung terus gitu ya. Ada yang sebagian mengatakan seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya dia balik lagi, berarti kan nanti meninggal dia kan bukan dalam keadaan kafir. Tapi kalau misalnya dia nggak balik lagi, kemudian dia dibunuh, ya berarti dia meninggal dalam keadaan kafir. Nah, itu ada perbedaan nanti. Perbedaan apa? Perbedaan konsekuensi dari segi hukum gitu. Ya. Dan itu menjadi ranah ikhtilaf di antara para ulama, ya. Nah, ulama berbeda pendapat tentang apakah terhapusnya amal semata-mata karena kemurtadan, ya, atau ya karena mati dalam keadaan kafir. Nah, jadi berbeda pendapat. Padahal ayatnya tadi jelas kan, orang yang murtad kemudian meninggal maka amalnya sia-sia. Nah, pertanyaan sekarang, kalau murtad nggak mati dalam keadaan kafir, amal yang sudah dia lakukan sia-sia apa enggak? Nah, gitu. Paham nggak, Pak? Kira-kira sia-sia nggak amalannya? Terhapus nggak amalannya? Hah? Tetap sia-sia. Walaupun dia nggak meninggal dalam keadaan kafir, jadi hilang gitu. Hilang amalannya. Masya Allah, ini alim ini. Karena ada para ulama yang mengatakan seperti itu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa amalnya menjadi batal. Nah, ini mengikut Imam Malik nih berarti. Ya, mengikut Imam Malik dan Abu Hanifah. Ya, jadi menjadi batal amalnya semata-mata karena murtad gitu.
Jadi begitu orang murtad keluar dari Islam, semua amalan yang pernah dia lakukan menjadi batal. Salat subuhnya, hajinya, puasa Ramadannya, zakatnya, semuanya menjadi batal. Artinya apa? Nol lagi gitu. Ya. Nah, sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat amalnya tidak batal. Amalnya tidak batal. Kecuali apa? Kecuali kalau ia ternyata nanti mati dalam keadaan kufur. Artinya nggak balik lagi gitu. Nah, jadi menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau misalnya dia balik lagi, maka amalan yang dulu pernah dia lakukan sebelum murtad itu masih ada pahalanya, masih ada ganjarannya. Kecuali dia meninggal dalam keadaan apa? Meninggal dalam keadaan kafir, nggak balik lagi gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari zohir ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Baqarah ayat 217 itu, ya mendukung pendapat Imam Syafi'i. Ya, kenapa? Karena kan di situ man yartadda minkum an dinihi fayamut, kan gitu kan? Yang pertama keluar dulu dan kemudian apa? Dia meninggal gitu. Tapi kalau kita lihat nanti dalil-dalil yang lain, nggak satu ayat ini saja, maka yang benar itu, yang kuat itu bukan pendapat Imam Syafi'i, tetapi pendapat Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kalau kita gabungkan dengan ayat-ayat yang lain, makanya di dalam memahami Al-Quran, saya sering katakan, ya kita tidak boleh parsial gitu ya. Artinya apa? Satu ayat dan kemudian tidak menggabung dengan ayat yang lain ya. Jadi intinya Imam Syafi'i berijtihad apa? Orang yang murtad itu ya, maka amalnya tidak terhapus, tidak menjadi batal, kecuali apa? Kecuali dia diikuti dengan mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau kata Imam Malik, Imam Abu Hanifah, begitu dia murtad, maka apa, Pak? Batal semuanya. Ya. Nanti ada konsekuensinya tentunya, Pak. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau orang yang mengatakan batal amalannya, batal pahalanya, ya nanti ada konsekuensi seperti ibadah-ibadah yang wajibnya cuma satu kali dalam seumur hidup. Apa contohnya? Ibadah yang wajib cuma sekali dalam seumur hidup. Haji misalnya. Kalau seseorang dia sudah melakukan ibadah haji atau umroh gitu kan, umroh juga sebagian para ulama mengatakan wajib kan. Kan ada habis umroh tiba-tiba murtad pulang ke Indonesia kan, ada itu kan kemarin kan, ya. Maka apa statusnya amal yang pernah dia lakukan itu, amal yang yang diwajibkan cuma satu kali seumur hidup itu, ya. Apakah gugur, artinya hilang karena murtadnya atau tidak gitu? Ya. Maka kalau misalnya seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, berarti apa? Hajinya, umrohnya menjadi batal. Berarti kalau dia nanti balik menjadi muslim lagi, dia harus apa, Pak? Harus haji lagi. Nah, itu konsekuensinya. Karena apa? Kewajibannya masih ada, ya. Yang dulu pernah dia tunaikan sudah hilang. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, karena kata beliau tidak batal amalan karena murtad, tetapi batal amalan karena yang murtad plus mati dalam keadaan kafir, ya. Maka menurut beliau, kalau orang yang sudah pernah haji, pernah umroh, kemudian meninggal, kemudian murtad, maka kalau dia balik lagi, nah dia tidak perlu lagi apa, Pak? Tidak perlu lagi ngulang hajinya, ngulang umrohnya. Kenapa? Karena umrohnya dan hajinya masih nggak batal, masih sah gitu. Ya, jadi dia nggak berdosa. Kenapa? Karena nggak meninggalkan kewajiban. Jadi itu konsekuensi hukumnya, Pak. Ya, makanya penting bagi kita harus mengetahui itu nanti, sehingga apa? Kalau ada orang yang murtad, kita bisa gampang memberikan solusi terhadap amalan yang pernah dia lakukan. Ya,
Jadi kalau misalnya seperti Imam Syafi'i tadi, ya sudah, kamu nggak usah haji lagi, ya nggak usah haji lagi. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kamu harus haji lagi, ya. Nah, kenapa Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan batal, ya, sedangkan Imam Syafi'i tadi mengatakan tidak batal. Kalau Imam Syafi'i ya secara umum karena zahir ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 217 itu memang di situ kata Allah Taala apa? Ya, man yartadda minkum an dinihi fayamut. Ada kalimat murtad, ada kalimat meninggal. Berarti apa? Satu kesatuan. Tapi kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan ada ayat lain seperti di dalam surat Zumar, ya, Az-Zumar ayat 65. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya benar-benar hapuslah amalmu. Jadi di dalam surat Az-Zumar ayat 65. Jadi begitu orang menyekutukan Allah, begitu orang menjadi murtad, maka apa? Terhapus amalannya. Walaupun tidak meninggal dalam keadaan kafir. Nah, ini ayat-ayat yang mendukung lainnya gitu ya. Begitu juga di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 5. Apa kata Allah Taala di situ? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya barang siapa kufur sesudah beriman. Barang siapa kufur sesudah beriman. Artinya murtad kan? Murtad. Maka apa? Benar-benar hapuslah amalnya. Artinya apa? Begitu orang kafir setelah beriman, maka semua amalan yang pernah dia lakukan menjadi terhapus. Jadi ini dua ayat yang menjadi apa? Menjadi dukungan untuk pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi pokoknya kalau orang sudah mengganti imannya, walaupun dia tidak meninggal dalam keadaan kafir, dia harus apa, Pak? Harus mengulang ya amalan yang pernah diwajibkan kepadanya. Ya, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, kalau kita lihat pendapat para ulama, ya, termasuk pendapat yang ngarang buku ini, yang ngarang kitab ini, As-Sabuni, ya, kalau kata beliau apa? Kalau dilihat dari sisi zahir ayat, dapat diketahui bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa kemurtadan membatalkan amal secara mutlak, ya. Dengan begitu pendapat Malikiyah dan Hanafiyah lah yang lebih kuat, gitu. Jadi hati-hati, Pak, hati-hati, ya, jangan sampai kita membatalkan amal yang sudah pernah kita lakukan, Pak, ya. Ya, artinya apa? Murtad akan menjadikan kita apa? Menjadikan kita, ya, semua amal-amal kita menjadi sia-sia. Maka pertahankan iman itu, Pak, ya.